Oke, selamat malam menuju pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang ICP OS. Boleh dilanjut slide-nya. Pertama-tama kita akan membahas tentang perkenalan kami, pendahuluan, prinsip alat, cara kerja, estimasi, hipotesis, serta daftar pustaka. Next. Kelompok 10 terdiri dari saya sendiri, Glenn Freddy Manurung, ada Muhammad Rehandi Utomo, Nindya Gina Ramadhani, Widya Aulia Putri, dan terakhir Zara Nadia Putri. Lanjut. Pendahuluan, kemajuan pada teknik spektroskopis atom dengan ditemukannya sumber eksitasi baru berupa plasma memunculkan teknik analisis alternatif untuk menentukan kadar logam berat menggunakan inductive couple. Plasma. Sumber eksitasi pada ICP berupa plasma yang dihasilkan dari gelombang elektromagnetik pembangkit frekuensi radio melalui kumparan induksi. Sumber eksitasi ini menghasilkan nyala api dengan suhu tinggi yang lebih tinggi dibandingkan AAS, sehingga meminimalkan kemungkinan adanya penggunaan kimia serta meningkatkan sensitivitas metode. Teknik ini memiliki kemampuan pengukuran analit secara simultan, sensitivitas yang tinggi, dengan batas deteksi analit rendah sampai satuan ppb, dan dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Teknik ini banyak digunakan untuk analisis logam berat yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti penentuan lantanida atau actinida. Namun teknik ini juga mulai digunakan untuk analisis logam berat yang umumnya ada di lingkungan perairan seperti yang dilakukan oleh Bots and Staden pada 2024 dan Rinawati pada 2008. ICPOS sendiri apa sih? ICPOS sendiri adalah instrumen analisa kimia yang memanfaatkan sifat emisi suatu unsur untuk menganalisa kadar unsur tersebut di dalam sebuah sampel. Sampel yang dianalisa oleh ICPOS berupa cairan atau larutan. ICPOS mampu menganalisa baik unsur logam, semilogam, dan non-logam. Konsentrasi larutan yang dapat dianalisa oleh ICPOS berupa ppm dan ppb. Analisa melalui ICPOS dapat menggunakan beberapa panjang gelombang yang berbeda untuk analisa suatu unsur, sehingga dapat mencegah terjadinya interferensi spektrum oleh unsur yang lain. Pada umumnya, proses preparasi sampel dalam analisa menggunakan ICPOS melalui destruksi asam atau wet acid ligation, menggunakan asam seperti asam nitrat, asam klorida, asam perklorat, serta asam-asam lainnya. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh partner saya. Baik, saya lanjutkan. Larutan sampel dialirkan oleh peristaltik pump menuju nebulizer. Pada nebulizer, dengan bantuan aliran gas argon, larutan sampel akan mengalami pengaerosolan, sehingga menjadi butiran-butiran yang halus atau aerosol. Butiran halus ini akan diseleksi ukurannya di dalam spray chamber, sehingga butiran yang berukuran lebih besar akan terpisah dan keluar. Menuju depot output, butiran yang lebih halus akan dialirkan oleh gas pembawa menuju ICP torch. Pada ICP torch, larutan sampel berinteraksi dengan plasma argon, sehingga unsur-unsur analit di dalam sampel akan berubah menjadi plasma. Plasma unsur-unsur ini kemudian akan mengemisikan cahaya atau sinar. Sinar emisi ini akan diteruskan oleh transfer optik menuju Excel spektrofotometer. Di dalam
Excel spektrometer, sinar emisi akan melewati kolimator untuk diseleksi sehingga memiliki arah yang seragam. Sinar emisi ini kemudian akan dibiaskan oleh prisma sehingga menjadi lebih terpisah berdasarkan panjang gelombangnya masing-masing. Next. Sinar-sinar emisi yang telah dibiaskan oleh prisma akan dibiaskan kembali oleh Excel grating, sehingga setiap sinar pada panjang gelombang yang berbeda akan menjadi lebih terpisahkan. Sinar-sinar ini kemudian akan menuju detektor. Detektor akan menembusinya menuju mikrosensor dan komponen elektronik, sehingga diperoleh data mentah. Data mentah akan diolah lebih lanjut oleh komputer, sehingga diperoleh data yang diinginkan. Next. Lalu ada cara kerja isi POS. Yang pertama yaitu preparasi sampel. Yang lalu preparasi sampel yang caranya yaitu penimbangan sampel, 2 digesti atau pelarutan, gunakan campuran asam dilakukan dengan hot plate. 3 saring larutan untuk menghilangkan partikel padat. Lalu yang keempat yaitu encerkan dengan aquabides sampai volume tertentu, yaitu antara 25, 50 atau 100 mili. Lalu yang kedua ada navigasi, proses di mana larutan sampel cair diubah menjadi halus atau aerosol menggunakan nebulizer sebelum masuk ke ruang semprot atau spray cather, lalu ke plasma untuk analisis. Yang ketiga ada desolvasi, yaitu pelarut dihilangkan sehingga terbentuk aerosol kering. Next. Next. Udah, Pel. Ngelek, Chef. Oh ya, yang keempat yaitu yang ada otomisasi. Proses di mana sampel diubah menjadi atom-atom netral bebas dalam fase gas. Tujuannya agar atom dapat menerima energi, tereksitasi, dan memancarkan emisi yang kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur. Lalu yang kelima ada emisi. Atom memperoleh energi dari tumbukan dan memancarkan cahaya dari panjang gelombang yang khas. Lalu yang keenam ada pemisahan. Mengacu pada pemisahan panjang gelombang, cahaya, emisi antar unsur menggunakan monokromator. Next. Lalu setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke estimasi ketidakpastian. Apa sih estimasi ketidakpastian itu? Kita tahu bahwa semua instrumen, metode pengukuran itu pasti punya ketidakpastiannya masing-masing. Nah, estimasi ketidakpastian ini adalah indikator untuk menentukan kapabilitas laboratorium pengujian atau kalibrasi, di mana ketidakpastian pengukuran ini merupakan suatu parameter yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu kesalahan. Apa aja sih sumber-sumber dari kesalahan tersebut? Contohnya aja, si sampelnya. Gimana cara samplingnya? Efek matriksnya, gangguan, kondisi lingkungan, ketidakpastian massa dan volumetrik, nilai acuan, perkiraan dan asumsi yang tergabung dalam metode pengukuran, serta prosedur yang bervariasi atau secara acak. Nah, gimana sih bentukan nilai ketidakpastian itu? Biasanya ditandai dengan X plus minus U. Oke, next. Nah, dalam mengestimasi ketidakpastian, itu kan tadi ada beberapa sumber ya. Nah, dalam satu bahan acuan, itu biasanya ada proses karakterisasi, deviasi asal heterogenitas, dan efek deviasi. Dengan demikian, seperti halnya di gambar, yaitu XCRM sama dengan XCR ditambah ohm ditambah stabilitas. Next. Nah, kita tadi bahas sumber ketidakpastian. Jadi di sini ada beberapa sumber ketidakpastian. Yang pertama adalah ketidakpastian pada tahap persiapan sampel, yaitu penimbangan sampel, pengenceran, pipetasi, pelarutan, dan kontaminasi. Yang kedua ada ketidakpastian instrumental. Itu ada stabilitas plasmanya, resolusi spektrumnya, drift instrumen, reproduksibilitas detektornya, serta kalibrasi instrumennya.
Yang ketiga itu ketidakpastian matriks sampel. Ada efek matriks, interferensi kimia, dan self-absorption. Next. Yang keempat itu ada ketidakpastian pada tahap kalibrasi. Itu ada pembuatan larutan standar, standar primer dan sekunder, serta kurva kalibrasinya, yaitu kesesuaian model linearitasnya. Nah, ini yang biasanya menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar. Yang terakhir itu ketidakpastian repeatabilitas dan operator, yaitu pengulangan pengukuran serta kesalahan dari manusianya sendiri. Oke, next. Nah, kita udah pernah kan bikin nilai ketidakpastian. Tahapannya itu yang pertama pasti ketidakpastian baku terlebih dahulu, yang kedua ketidakpastian gabungan, dan yang terakhir itu ketidakpastian yang diperluas. Nah, nilai ketidakpastian itu ditentukan untuk mengetahui nilai keberterimaan yang masih dapat memenuhi persyaratan. Sehingga dapat disimpulkan nilai ketidakpastian semakin baik apabila semakin kecil. Karena semakin kecil nilainya, maka semakin kecil pula faktor kesalahan dalam suatu analisis. Dan hasil analisis yang dilakukan dapat dikatakan sesuai dengan kadar sebenarnya tanpa faktor kontaminan lainnya. Oke, next. Mungkin selanjutnya akan bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sepertinya rekan saya mengalami gangguan pada suara. Mungkin bisa saya lanjutkan. Untuk hipotesisnya, itu ICP-OES memiliki kemampuan sensitivitas tinggi yang memungkinkan deteksi logam berat seperti AS, CD, dan PB dalam konsentrasi yang sangat rendah, di mana itu hingga level mikrogram per liter pada sampel air permukaan. Spektrometri emisi optik dengan plasma terinduksi atau ICP-OES dapat memberikan hasil pengukuran kadar logam berat yang lebih stabil, presisi, dan reproducible dibandingkan metode analisis konvensional lainnya. Next. Berikut daftar pustaka atau tinjauan pustaka yang kita cari beberapa jurnal untuk PPT yang kita bikin. Oke, sekian dari kelompok 10. Bila ada salah kata dan perbuatan atau kendala, mohon dimaafkan. Eh, Kami cukupkan presentasi kami pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya.